しに行くのさ One Piece. Kemunculan Big Mom di Wano sudah diprediksi dari awal. Ia pergi ke sana didasari oleh kerjaan Kapten Luffy yang mengacau di Whole Cake Island sebelumnya. Demi menyelamatkan nakamanya, Luffy terpaksa merubah haluan yang awalnya disusun oleh aliansinya untuk menjatuhkan Kaido. Tetapi, untunglah perjuangan Luffy dan tim penyelamatan Sanji tak sia-sia. Selain menyelamatkan Sanji, Luffy juga resmi mendapat nakama baru di sana, yakni Jinbe. Selain itu, pasukan Germa dan bajak laut Biji juga turut menjadi aliansi di sana. Kedatangan Big Mom ini sudah dikabarkan saat Luffy berhasil kabur dari Whole Cake Island. Ia menelpon Kaido yang ada di Wano untuk akur satu sama lain seperti dulu. Hanya saja, Kaido tidak senang dalam pembicaraan di telepon tersebut. Bahkan, ia mengancam akan membunuh Big Mom jika ia sampai di Wano. Kaido sendiri bahkan sampai ketakutan di saat Big Mom hampir sampai di sana. Hanya saja, kami tidak menyangka bahwa Big Mom hanya membawa sedikit pasukan di Wano. Sedangkan, setingkat Yonko biasanya memiliki armada yang sangat besar. Kita lihat saja saat Shirohige mencoba menyelamatkan Ace. Ia sampai menghubungi semua aliansi yang ia punya demi menyerang pemerintah dunia. Apa yang sebenarnya terjadi antara Kaido dan Big Mom? Serta, apa tujuan Big Mom yang sebenarnya untuk datang ke Wano? Selamat datang di Teori One Piece, nonton apa aja, dan mari kita mulai berteori. Pada chapter 930, kita melihat aksi luar biasa dari salah satu 3 bencana Kaido, yakni King Wildfire. Ia menunggu waktu yang tepat dan menyerang dengan tepat sasaran kepada bajak laut Big Mom yang hampir saja berhasil memasuki perbatasan. Setika kapal dijatuhkan, bahkan Big Mom jatuh ke dasar laut. Big Mom dipastikan tidak bisa berbuat apa-apa karena kekuatannya tersegel dengan tenggelamnya ia di dasar laut. Serta, semua eksekutif Big Mom yang ikut ke sana merupakan pemakan buah iblis. Hanya kroco-kroconya sajalah yang tidak makan buah iblis. Tetapi, apakah mereka bisa menyelamatkan Big Mom? Kami rasa tidak. Bukan internal bajak laut Big Mom yang akan menyelamatkannya. Lalu kita fokus kepada Kaido yang berusaha menyerang Big Mom dan menghalangi masuknya Big Mom ke negeri Wano. Ketakutan Kaido di sana mengisyaratkan bahwa Big Mom akan bertempur dan berperang dengan Kaido. Ditambah lagi, saat telepon yang berlangsung di awal chapter 907, mereka sudah memperdebatkan sesuatu. Alih-alih memperebutkan siapa yang akan memenggal kepala Luffy, sepertinya terlalu kanak-kanak untuk mereka berdua. Pasti ada sesuatu hal yang membuat Kaido sampai ketakutan setengah mati di sana, jikalau Big Mom sampai di sana. Sedari awal, kedua Yonko ini memang sudah memiliki dendam kepada Luffy. Yang pertama adalah Kaido. Dendam Kaido pada Luffy dimulai saat Luffy berhasil menjatuhkan Doflamingo, sehingga produksi buah setan Smile yang diinginkan Kaido terganggu. Selanjutnya adalah Big Mom. Masih segar diingatan kita kerjaan Luffy dan kawan-kawan saat mengacaukan pernikahan Puding dan Sanji, hingga Big Mom gagal memiliki teknologi Germa 66. Lalu, mengapa Kaido menyerang Big Mom jikalau ia memiliki hutang kepadanya? Dan Kaido terlihat membenci Big Mom. Sedari awal, sebenarnya Kaido dan Big Mom sudah memiliki kisah masa lalu. Jelas sekali bahwa Big Mom memberikan kesempatan Kaido hidup panjang. Hal ini berkaitan erat dengan buah setan yang dimakan oleh Big Mom, yakni Soru Soronomi, yang bisa mengendalikan ruh dari seseorang saat dia ketakutan. Persis yang dikatakan Big Mom pada chapter 907, bahwa hidup panjang Kaido diberikan oleh Big Mom. Big Mom memiliki cita-cita untuk menciptakan kerajaan yang damai dan dipimpin olehnya. Dan siapapun yang meninggalkan pulau itu akan dibunuh. Sebenarnya, tujuan dari Big Mom ini amatlah mulia. Tapi, terkadang cara dia memerintah masih amat mengintimidasi warganya. Sedangkan, tujuan Kaido masih belum diketahui. Tetapi, dari kerjasama yang ia lakukan, ia membutuhkan buah setan Smile untuk memperkuat pasukannya. Belum diketahui apa maksudnya tersebut. Tapi, sepertinya untuk mempersiapkan suatu perang dengan suatu pihak. Ya, kembali lagi dari awal, tujuan mereka sudah berbeda sekali. Yang satu ingin kedamaian, yang satu menginginkan perperangan. Mari kita kembali saat Momonosuke memakan buah setan buatan Vegapunk.
buah setan itu satu-satunya buah yang tersisa hasil buatan Vegapunk. Sedangkan yang lain dibuat dengan bantuan Dovi yang bekerja sama dengan Caesar Clown. Buah setan itu disebut sebagai buah setan buatan yang tak sempurna. Sepertinya, pembuatan buah setan yang dilakukan selama ini menggunakan prinsip pemindahan unsur-unsur dari suatu binatang kepada buah biasa. Jelas sekali yang kita lihat selama ini hanya tipe Zoan yang memiliki buah setan buatan, karena tipe Zoan mudah sekali ditiru dengan membuat unsur kehidupan hewan dari hewan asli. Ingat Absalom yang memiliki rahang singa dan kekuatan seperti gajah? Ya, itulah salah satu replikasi kekuatan yang dipindahkan ke manusia. Hanya saja dari sisi eksternal, sedangkan buah setan seperti kita meminum obat. Tetapi, Dr. Vegapunk membuatnya sebagai buah tiruan yang dapat diproduksi secara massal. Juga, kita melihat pedang Spandam yang dapat diberikan buah setan gajah. Buah setan tiruan yang ada dikatakan berhasil jika ia dapat mengambil semua sisa kehidupan yang ada dari makhluk hidup tersebut. Dan hewan tersebut akan mati jikalau diambil unsur kehidupannya. Tetapi, sepertinya buah setan tipe naga yang dibuat oleh Dr. Vegapunk dan dimakan oleh Momonosuke belum sempurna karena unsur hewan yang diekstrak tersebut belum sepenuhnya dipindahkan ke buah yang lain. Alhasil, hewan tersebut masih hidup. Ya, hewan itu adalah naga, yakni Kaido. Entah bagaimana kisahnya, Kaido dapat melarikan diri dari percobaan Vegapunk. Kami yakin Kaido merupakan naga terakhir yang hidup, dan naga yang lainnya telah dibuat menjadi bahan percobaan oleh Dr. Vegapunk. Tapi, hasilnya selalu gagal. Kaido pun dapat kabur, dan dengan keadaan yang sekarat, ia bertemu dengan Big Mom. Big Mom melihat Kaido sebagai ras yang belum pernah ditemui olehnya, dan ia pun merasa tertarik menjadikan Kaido sebagai salah satu ras koleksi di negerinya. Dan akhirnya, Kaido diberikan jiwa dari makhluk lain. Akan tetapi, Kaido merasa harus membalaskan dendam kaumnya kepada pemerintah dunia yang telah membumi hanguskan kaum naga dan menjadikannya bahan percobaan. Sehingga, ia memilih meninggalkan pulau Big Mom. Big Mom yang mengetahui hal ini tak membiarkan Kaido keluar pulau dengan mudahnya. Ia pun diberikan nyawa yang panjang dan tak bisa mati untuk selamanya. Apakah hal ini bagus buat Kaido? Di satu sisi iya, di sisi yang lain tidak. Kaido akan menanggung dendam kepada pemerintah dunia selamanya. Dan meskipun dendam itu berhasil dilakukan, ia juga tetap memiliki dendam tersebut seumur hidupnya. Hal ini yang membuat ia amat depresi dan mencoba berkali-kali mencari cara untuk mati. Di sisi lain, ia mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan pasukan yang kuat. Akan tetapi, disinilah titik kelemahan Kaido. Hanya Big Mom yang bisa mengambil nyawa tersebut kembali ke tangannya. Perkataan Kaido bahwa ia tidak siap untuk bertarung dengan Big Mom menandakan semua yang dipersiapkannya akan sia-sia jika ia bertemu Big Mom sekarang. Ia belum mempunyai kekuatan yang mumpuni dan belum membalaskan dendam kepada pemerintah dunia. Jika Big Mom berhasil memasuki Wano, ini akan menjadi akhir buat Kaido. Bisa saja Kaido akan mati dalam akhir pertarungan. Ya, yang membunuh Kaido bukanlah Luffy, melainkan Big Mom. Seperti yang kita tahu, Kaido mempunyai fisik yang amat kuat. Amat mustahil jika mengalahkan Kaido dengan cara adu jotos. Cara yang paling mungkin ialah dengan memainkan jiwa dari Kaido. Ya, kuncinya adalah Big Mom. Lalu, apakah Big Mom datang ke Wano untuk menyerang Luffy? Coba kita telah kembali perkataan Big Mom di chapter 907. Setelah berita Luffy yang mengalahkan Big Mom tersebar ke seluruh dunia, Big Mom langsung berkata, siapa yang dikalahkan oleh topi jerami? Dia akan merasa terhina jika bukan ia yang memenggal kepalanya. Ini menandakan Big Mom akan mengejar Luffy untuk membuktikan kepada dunia tentang siapa Big Mom sebenarnya. Tapi, apa semudah itu cerita Oda ditebak? Kita kerap kali tertipu dengan alur cerita jenius yang Oda Sensei buat. Dan ini juga menjadi sebuah jawaban mengapa ia hanya membawa satu kapal di Wano. Coba kita putar balik sesaat setelah Luffy dan kawan-kawan berhasil meninggalkan Whole Cake Island di sana. Big Mom tersungkur akibat kenikmatan kue yang dibuat oleh Sanji. Di saat semua eksekutif Big Mom mengira puding yang berhasil membuat kue dan memanfaatkan Lola untuk membuatnya, ditambah lagi kehadiran Jinbe dan Germa 66 yang menghalangi pasukan Big Mom untuk menangkap Luffy,
Kedatangan Big Mom di sana sudah pasti ditambah lagi alasan dengan pengakuan Puding tentang siapa yang sebenarnya menyelamatkan Mama dari amukan kelaparan. Puding juga menjelaskan bahwa ia tidak mau menjadi boneka Big Mom dan bukan boneka pribadinya lagi. Ditambah lagi, saat ia memakan kue yang dibuat oleh Sanji, Big Mom berkata, apakah akan memakan kue seenak ini lagi nantinya? Bisa saja yang dimaksud oleh Big Mom saat menelpon Kaido ialah calon menantu miliknya yang bisa membuat kue yang lezat sekali, yakni Sanji. Apa tujuan Puding melakukan pengakuan tersebut? Tak lain dan tak bukan untuk membebaskan pihak-pihak yang membantu Luffy kabur dari Whole Cake Island, seperti Germa 66 dan bajak laut Matahari beserta Jinbe. Jikalaupun Big Mom tak percaya, Puding dengan mudahnya memberikan memori yang dia punya saat memasak kue tersebut untuk Mama, sehingga ia bisa membuktikan perbuatan baik yang dilakukan oleh Luffy dan kawan-kawan kepadanya. Dan coba kita lihat lagi dialog Big Mom saat datang ke Wano. Perkataan yang pertama kali disebutkan oleh Big Mom ialah, "Aku datang Kaido, bersiaplah Mugiwara. Zeus akan kubawa kembali juga." Kalimat ini memiliki ambiguitas dan bisa mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, "Wahai Kaido, aku datang dan bersiaplah Mugiwara, aku akan menghajarmu serta membawa Zeus pulang." Atau malah sebaliknya, "Wahai Kaido, aku datang untuk menghajarmu dan bersiaplah Mugiwara untuk menghajarnya, serta Zeus akan memihak kepadaku kali ini." Tetapi, jika kita memilih isyarat pertama, sedikit tidak logis. Malah, kenapa Kaido menembakinya? Sehingga bisa saja hal ini mengisyaratkan bantuan untuk Luffy dan meminta Luffy untuk bersiap-siap berperang dengan Kaido. Ya, tujuan Big Mom di sana ialah misi penyelamatan Luffy. Aneh? Tidak sama sekali. Ingat saat Luffy ingin ke tempat Big Mom, mereka menggunakan sesedikit mungkin pasukan agar mudah untuk pergi kembali. Dan inilah alasan Big Mom membawa sedikit pasukan agar meminimalisir korban dan memudahkan pergi dari Wano. Menurut kami, Big Mom juga tak sebodoh itu dalam menghadapi lawan yang setara dengannya. Dan oleh sebab itu, ia juga akan ditemani oleh bajak laut Matahari dan Germa 66 di sana. Ya, merekalah yang akan menyelamatkan Kaido dari dasar laut. Pasalnya, seperti yang kami jelaskan di awal video ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Eksekutif Big Mom semuanya pengguna buah setan, seperti Smoothie, Perospero, Deifuku, Mondor, dan lain-lain. Hanya Germa 66 dan bajak laut Matahari lah yang bisa masuk dalam air. Mereka juga tak terlihat dari permukaan, karena Germa 66 dan bajak laut Matahari akan memilih menyelam untuk mengelabui musuh. Seperti yang kita tahu, Germa memiliki teknologi tempur yang hebat, sedangkan bajak laut Matahari adalah perenang yang handal. Maka, seperti itulah pertempuran akan dimulai antara Big Mom beraliansi dengan Luffy dan bertujuan mengambil kembali nyawa yang dimiliki oleh Kaido. Ingat, teori yang telah kami berikan hanyalah prediksi kami semata. Bagaimana menurut kamu, Nakama? Silahkan tulis di komentar jikalau kamu punya pendapat lain. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan adios Nakama.